Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan kakak abang asisten pengampu praktikum mikropaleontologi dan biostratigrafi. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 Shift D akan mempresentasikan hasil tugas besar yang berjudul Analisis Biostratigrafi Formasi Jatiluhur berdasarkan Asosiasi Foraminifera di Sungai Cipamingkis, Jonggol, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan umur pengendapan, paleobatimetri, paleoenvironment, serta sejarah pengendapan formasi jatiluhur berdasarkan analisis foraminifera yang diperoleh dari sampel batuan di Sungai Cipamingkis. Pada kesempatan ini, saya akan memulai presentasi dengan menjelaskan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, serta lokasi penelitian. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari hasil laporan tugas besar kami. Latar belakangnya ialah biostratigrafi merupakan salah satu cabang ilmu geologi yang memanfaatkan fosil sebagai dasar untuk menentukan umur relatif batuan serta merekonstruksi kondisi lingkungan pengendapan pada masa lalu. Dalam penelitian ini, fosil yang digunakan adalah foraminifera. Kenapa? Karena kelompok mikrofosil ini memiliki penyebaran yang luas, jumlah yang melimpah, serta berkembang dengan cepat sehingga sangat baik digunakan sebagai indikator umur maupun lingkungan pengendapan. Lokasi penelitian berada di Sungai Cipamingkis, Kabupaten Bogor, yang merupakan salah satu lokasi singkapan formasi jatiluhur. Formasi ini diketahui memiliki kandungan mikrofosil yang cukup melimpah sehingga sangat sesuai untuk dilakukan analisis biostratigrafi. Melalui identifikasi foraminifera ditemukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai umur batuan, kedalaman pengendapan, hingga kondisi lingkungan pengendapan saat sedimen tersebut terbentuk. Lanjut ke tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan pertama adalah menginterpretasikan lingkungan pengendapan purba berdasarkan asosiasi foraminifera yang ditemukan pada setiap sampel. Tujuan kedua adalah menentukan zona paleobatimetri berdasarkan distribusi foraminifera bentonik, sehingga dapat diketahui kisaran kedalaman saat sedimen diendapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis perubahan paleoenvironment dengan memanfaatkan parameter kuantitatif, yaitu rasio plantonik-bentonik atau PB rasio, serta indeks Forbes. Melalui ketiga tujuan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai evolusi lingkungan pengendapan formasi jatiluhur di daerah penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lokasi dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian berada di Sungai Cipamingkis, tepatnya di Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Daerah ini menjadi daerah field trip kami. Di lokasi tersebut, singkapan formasi luhur, formasi jatiluhur, tersingkap dengan cukup baik. Namun ketika itu keadaan kurang mendukung karena banyak singkapan yang tergenang oleh air. Namun masih memungkinkan dilakukan pengamatan litologi secara langsung, pengukuran penapang stratigrafi, serta pengambilan sampel batuan untuk analisis mikropaleontologi. Selain itu, lokasi penelitian berada di koordinat X 726-897 dan Y 927-1489, sehingga posisi pengamatan dapat ditentukan secara jelas. Kondisi singkapan yang kontinu di sepanjang aliran sungai juga memudahkan dalam mengamati perubahan litologi secara vertikal dan hubungan antar lapisan batuan. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Yang pertama, tahap pertama adalah pengukuran PPS atau penampang stratigrafi atau measuring section, yang bertujuan untuk mendokumentasikan urutan lapisan batuan, ketebalan, struktur sedimen, serta perubahan litologi pada daerah penelitian. Yang kedua adalah pengambilan sampel batuan secara sistematis pada interval yang telah ditentukan selama pengukuran penampang stratigrafi. Yang ketiga, sampel tersebut diproses di laboratorium melalui tahapan preparasi sehingga foraminifera dapat dipisahkan dari matriks batuan. Selanjutnya dilakukan proses picking, yaitu pemisahan individu foraminifera menggunakan mikroskop. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi berdasarkan karakter morfologi untuk membedakan foraminifera planktonik, bentonik, maupun large benthic foraminifera. Tahapan terakhir adalah analisis biostratigrafi, yaitu mengintegrasikan seluruh hasil identifikasi untuk menentukan umur pengendapan, paleobatimetri, paleoenvironment, serta merekonstruksi sejarah pengendapan formasi jatiluhur. Dengan metode tersebut, seluruh interpretasi yang akan kami sampaikan pada bagian pembahasan
didasarkan pada data lapangan dan hasil analisis laboratorium yang saling mendukung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai geologi regional yang meliputi tatanan tektonik, stratigrafi regional, dan basing setting sebagai dasar untuk memahami kondisi geologi daerah penelitian. Yang pertama, tatanan tektonik. Secara regional, daerah penelitian berada di Cekungan Bogor yang merupakan bagian dari sistem cekungan belakang busur atau back arc basin dari Pulau Jawa. Nah, perkembangan cekungan ini diawali pada Eosen hingga Oligosen sebagai forearc basin yang terbentuk akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Memasuki kala Miosen, terjadi perubahan konfigurasi tektonik sehingga cekungan berkembang menjadi back arc basin. Nah, perubahan tersebut menyebabkan subsiden yang cukup besar sehingga menyediakan ruang akomodasi bagi pengendapan sedimen laut dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya, pada Pliosen, wilayah ini mengalami fase kompresi yang menyebabkan inversi tektonik. Akibat proses tersebut, sedimen yang sebelumnya terendapkan di dasar cekungan mengalami pengangkatan dan saat ini dapat dijumpai sebagai singkapan di Sungai Cipamingkis. Dengan demikian, kondisi tektonik regional memiliki peranan penting dalam mengontrol pembentukan serta keterdapatan formasi jatiluhur di daerah penelitian. Yang kedua adalah stratigrafi regional. Berdasarkan kolom stratigrafi regional, daerah penelitian termasuk ke dalam formasi jatiluhur yang merupakan bagian dari sistem sedimentasi neogen di Cekungan Bogor. Formasi ini tersusun oleh perselingan batu lempung, napal, batu pasir, dan batu gamping yang mencerminkan perubahan kondisi lingkungan pengendapan selama proses sedimentasi berlangsung. Secara regional, formasi jatiluhur dikorelasikan dengan bagian atas formasi Cibulakan dan menunjukkan perkembangan lingkungan pengendapan dari daerah paparan menuju lereng laut. Informasi stratigrafi regional ini menjadi acuan dalam menghubungkan hasil identifikasi mikrofosil dengan posisi stratigrafi daerah penelitian. Lalu selanjutnya basin setting. Berdasarkan basin setting regional, formasi jatiluhur berkembang pada sistem lereng atau slope system. Lingkungan ini dipengaruhi oleh proses gravity flow seperti turbidity, slump, dan mass transport deposit yang berkembang dalam mengangkut sedimen di daerah yang lebih dangkal menuju lingkungan laut yang lebih dalam. Selain menerima sedimen silisik plastik dari daratan, sistem ini juga memperoleh suplai material karbonat dari daerah paparan. Akibatnya terbentuk variasi litofasies yang cukup beragam, serta asosiasi foraminifera yang menjadi dasar interpretasi biostratigrafi pada penelitian ini. Pemahaman mengenai basin setting sangat penting karena memberikan gambaran mengenai mekanisme pengendapan yang nantinya akan dikaitkan dengan hasil interpretasi umur, paleobatimetri, dan paleoenvironment. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran beberapa stratigrafi dan juga kolom stratigrafi. Untuk pengukuran beberapa stratigrafi, kami itu melakukannya di area Sungai Cipamingkis yang merupakan bagian dari formasi jatiluhur. Untuk tujuannya, untuk pengukuran stratigrafi ditujukan untuk menentukan perubahan mitologi secara vertikal, di mana kami mengidentifikasikan perubahan itu dari awalnya perubahan itu terdapat bagi sisipan batu lempung, batu gamping, dan juga batu pasir. Dan juga kami mengidentifikasikan foraminifera di lab. Kami mengidentifikasikan 27 spesies foraminifera yang terdiri di atas foraminifera bentonik, plantonik, dan juga large batiforum, di mana foraminifera bentonik digunakan untuk paleobatimetri, sedangkan foraminifera plantonik digunakan untuk penentuan umur, dan juga large batiforum digunakan untuk mengindikasikan atau menjadi indikator dari sumber karbonatnya. Dan juga kita itu mengidentifikasi adanya dominasi dari fosil foraminifera bentonik, dan terdapat juga asosiasi antara fosil laut dangkal yaitu Ammonia dan juga fosil laut dalam yang mengindikasikan terjadinya pencampuran material laut dangkal dan laut dalam. Kemungkinan terjadi karena adanya gravity flow yang diakibatkan material laut dangkal atau material yang lebih atas itu turun ke bawah atau dari slope akibat adanya gravity. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai penentuan umur, interpretasi dari paleobatimetri, dan juga paleoenvironment. Yang pertama yaitu penentuan umur. Penentuan umur dilakukan berdasarkan keberadaan foraminifera planktonik, khususnya spesies Praeorbulina glamerosa dan Orbulina
universa yang memiliki nilai biostratigrafi tinggi. Kehadiran kedua spesies ini menjadi dasar dalam penentuan interval dari umur pengendapan. Dan berdasarkan hasil identifikasi yang kami lakukan, umur formasi dari jatiluhur pada lokasi penelitian yang diinterpretasikan berada pada Miosen tengah, di mana hasil ini menunjukkan bahwa sedimentasi berlangsung pada periode ketika aktivitas tektonik dan subsidensi di Cekungan Bogor masih berkembang secara aktif, sehingga tersedia ruang akomodasi yang cukup besar untuk pengendapan sedimen laut. Penentuan umur ini memberikan kerangka waktu yang penting untuk menghubungkan hasil dari penelitian dengan perkembangan geologi regionalnya. Selain itu, umur pengendapan juga menjadi acuan dalam memahami perubahan lingkungan pengendapan yang terjadi selama proses sedimentasi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai interpretasi paleobatimetri. Interpretasi paleobatimetri itu tuh dilakukan dengan menggunakan foraminifera bentonik. Kenapa? Karena foraminifera bentonik sangat sensitif terhadap perubahan kedalaman. Pada penelitian ini ditemukan bahwa dominasi spesies seperti Cyclamina pusilla, Batisipon sp, Haglundina elegans menandakan bahwa lingkungan pengendapan berada pada zona outer neritic hingga upper batial dengan kisar kedalaman yaitu sekitar 100-300 meter. Meskipun ditemukan beberapa spesies yang umumnya hidup di laut dangkal, keberadaan spesies tersebut tidak mendominasi komunitas sehingga tidak mewakili habitat asli tempat pengendapan. Sehingga implikasinya menunjukkan bahwa formasi jatiluhur di daerah penelitian terbentuk pada lingkungan laut yang relatif dalam, namun belum sampai ke laut dalam, sesuai dengan posisi cekungan yang berkembang sebagai sistem lereng atau slope system. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai interpretasi paleo-environment. Dari hasil identifikasi ditemukan bahwa keberadaan large benthic foraminifera atau LBF seperti Lepidoscilina sp itu tuh umumnya hidup pada lingkungan dengan paparan karbonat yang dangkal. Menariknya, kedua spesies tersebut ditemukan bersama dengan foraminifera bentonik laut dalam. Asosiasi ini sebenarnya dapat diinterpretasikan bahwa material karbonat dari lingkungan dangkal kemungkinan telah mengalami transportasi menuju lingkungan yang lebih dalam melalui mekanisme gravity flow atau mass transport, atau biasanya material tersebut dibilang dengan rework. Dengan demikian, lingkungan pengendapan diinterpretasikan sebagai lingkungan lereng laut atau slope environment yang menerima suplai sedimen dari daerah paparan tersebut. Hasil ini juga memperlihatkan bahwa proses sedimentasi dari formasi jatiluhur tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat, tetapi juga oleh dinamika transportasi sedimen yang menghubungkan lingkungan laut dalam dan laut dangkal dan laut dalam. Interpretasi ini juga konsisten dengan basin setting regional yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dan berdasarkan ketiga interpretasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa umur, kedalaman, dan lingkungan pengendapan saling mendukung dalam menggambarkan kondisi dari pengendapan formasi jatiluhur itu sendiri. Selanjutnya, hasil interpretasi ini akan diintegrasikan untuk merekonstruksi sejarah pengendapan daerah penelitian. Baik, setelah mengetahui umur, paleobatimetri, dan paleoenvironment, langkah berikutnya adalah kita akan merekonstruksi sejarah pengendapan formasi jatiluhur berdasarkan seluruh data yang telah diperoleh. Dan berdasarkan hasil penelitian, proses pengendapan diawali pada Miosen tengah, ketika daerah penelitian berada pada lingkungan laut yang relatif dalam, yaitu outer neritic hingga upper batial. Pada tahap ini terjadi pengendapan sedimen halus yang disertai perkembangan komunitas foraminifera bentonik laut dalam. Seiring berlangsungnya sedimentasi, material karbonat dari daerah paparan dangkal mengalami transportasi menuju lereng laut melalui mekanisme gravity flow. Proses ini menyebabkan ditemukannya asosiasi antara large benthic foraminifera yang berasal dari lingkungan dangkal dengan foraminifera bentonik laut dalam pada lokasi penelitian. Selanjutnya,
Akumulasi sedimen berlangsung secara terus-menerus hingga membentuk urutan stratigrafi yang saat ini tersingkap di Sungai Cipamingkis, yaitu daerah penelitian kita. Setelah proses pengendapan berakhir, wilayah ini mengalami inversi tektonik, sehingga lapisan sedimen yang sebelumnya berada di bawah permukaan laut terangkat dan tersingkap sebagai singkapan yang dapat diamati saat ini. Nah, rekonstruksi sejarah pengendapan ini menunjukkan bahwa sebenarnya evolusi dari formasi Jatiluhur merupakan hasil interaksi antara proses tektonik regional, mekanisme transportasi sedimen, dan perubahan lingkungan laut selama Miosen Tengah. Dengan demikian, sejarah pengendapan yang diperoleh tidak hanya menjelaskan kondisi lokal di daerah penelitian, tetapi juga mendukung model perkembangan cekungan Bogor yang telah dijelaskan pada bagian geologi regional. Dari seluruh hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa interpretasi umur, paleobatimetri, paleoenvironment, dan sejarah pengendapan saling melengkapi dalam menjelaskan evolusi formasi Jatiluhur di daerah penelitian. Selanjutnya, rekan saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Nah, dari pembahasan yang telah dijelaskan panjang oleh teman saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis dari mikropaleontologi dan biostratigrafi terhadap sampel dari formasi Jatiluhur di Sungai Cipamingkis, penelitian ini berhasil mengidentifikasi sebanyak 27 spesies foraminifera yang terdiri atas foram planktonik, bentonik, dan large benthic foram. Keberadaan berbagai kelompok foraminifera tersebut menjadi dasar dalam melakukan interpretasi umur dan lingkungan pengendapan. Selanjutnya, berdasarkan kehadiran spesies Praeorbulina, Glomorosa, dan Orbulina universa, umur pengendapan diinterpretasikan berada pada masa Miosen Tengah. Hasil ini menunjukkan bahwa sedimentasi dari formasi Jatiluhur berlangsung pada periode ketika cekungan Bogor masih mengalami perkembangan dan menyediakan ruang akomodasi dan mendukung pengendapan sedimen laut. Dari sisi paleobatimetri, dominasi asosiasi foram bentonik laut dalam mengindikasikan bahwa lingkungan pengendapan berada pada zona outer neritik hingga upper batial dengan kisaran kedalaman sekitar 100 hingga 300 meter. Selain itu, keberadaan large benthic foram yang ditemukan bersama foram bentonik laut dalam menunjukkan adanya proses resedimentasi material karbonat dari daerah paparan menuju lingkungan lereng melalui mekanisme gravity flow. Oleh karena itu, lingkungan pengendapan formasi Jatiluhur di daerah penelitian kami diinterpretasikan sebagai slope environment. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi umur, paleobatimetri, paleoenvironment, dan sejarah pengendapan saling mendukung dalam menggambarkan evolusi geologi formasi Jatiluhur di daerah penelitian. Nah, implikasi penelitian ini yaitu dari penelitian ini bahwa analisis asosiasi foraminifera terbukti mampu memberikan informasi yang komprehensif melalui umur relatif batuan, kedalaman lingkungan pengendapan, serta mekanisme sedimentasi. Nah, selain itu memperkuat perkembangan mengenai perkembangan formasi Jatiluhur dari berbagai sistem sedimentasi di cekungan Bogor. Nah, saran dari kelompok kami berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, analisis biostratigrafi akan memberikan hasil yang lebih komprehensif apabila didukung oleh data geologi lainnya, misal analisis sedimentasi, petrografi, geokimia, maupun data struktur geologi. Interpretasi berbagai metode tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sejarah pengendapan dan evolusi geologi formasi Jatiluhur. Selain itu, penelitian lanjutan dengan cakupan sampel yang lebih luas dan interval pengambilan sampel yang lebih rapat juga disarankan agar variasi distribusi foram dapat teridentifikasi dengan lebih baik. Dengan demikian, interpretasi umur paleobatimetri dan paleoenvironment akan memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Demikian saran yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya terdapat referensi yang kami ambil. Sekian yang materi yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.